adalah kebinasaan. Nah, ini tidak termasuk bunuh diri, hanya dia termasuk orang yang menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, dosa besar. Pada penjelasan mengenai pengertian salah, pada penjelasan dikatakan bahwa para sahabat Rasul Sallam sebagai penyelamat umat. Apa maksudnya? Mohon penjelasan. Maksudnya umat akan selamat kalau mereka mengikuti jejak langkah para sahabat. Mengikuti pemahaman mereka ketika mereka memahami Quran dan Sunnah. Nah, dengan cara itulah umat akan selamat. Kalau umat memahami Quran Sunnah, mengikuti pemahaman selain mereka, maka ada ancaman wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Orang itu mengikuti selain jalan orang mukmin, dan balasannya adalah jahannam wa sa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Bagaimana dengan orang yang bertauhid akan masuk surga tanpa hisab? Padahal tadi dijelaskan orang yang berdosa besar akan masuk neraka tapi tidak kekal. Yang dimaksud ahli tauhid masuk surga tanpa hisab dijelaskan dalam hadis yang terdapat dalam Fathul Majid, yang kalau tidak salah ini pernah kita bahas juga, adalah orang yang memenuhi 4 kriteria, 4 syarat. Pertama, tidak minta diruqyah. Kedua, tidak minta dikei. Siapa ya? Ya keilah. Ketiga, tidak minta diramal. Keempat, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang akan yadkhuluna jannah sab'una alfan min ummati, gitu kan? La hisaba alaihim, tanpa hisab. Au kama qala. Itu. Adapun orang-orang ahli tauhid yang berdosa besar, tentu saja tidak akan masuk surga tanpa dihisab. Dia akan masuk neraka bila dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ahli tauhid yang berzina itu artinya tauhidnya lurus tapi dia berzina. Tauhidnya lurus tapi dia mencuri. Tauhidnya lurus tetapi dia mabuk umpamanya. Itu ahli tauhid yang berdosa besar. Harus dibedakan dengan tauhid lurus dengan iman yang kuat. Apa mungkin tauhidnya lurus berzina? Mungkin. Kalau apa mungkin orang yang kuat imannya berzina? Nah, ini tidak mungkin. Mungkin ketika dia berzina dia lemah sekali imannya, tidak sempurna imannya. Tapi tauhidnya lurus mungkin. Artinya tauhidnya lurus, tidak dicampuri syirik, tidak dicampuri bid'ah dalam masalah tauhid. Ada dulu seorang bunuh diri, tapi alhamdulillah bisa dicegah. Dan orang itu setelah ajalnya datang, meninggal seperti mati biasa. Yang anak tanyakan, apakah niat bunuh diri dulu itu diampuni oleh Allah? Karena orang itu dulu sangat tertekan oleh keluarganya. Kalau perbuatan jelek belum terlaksana, tidak dicatat sebagai dosa. Kecuali kalau sudah dilaksanakan, baru dicatat sebagai dosa. Nah, tadi orang itu punya rencana membunuh diri, tapi tidak terlaksana, gagal. Dan banyak orang yang bunuh diri nyemplung ke sumur, dangkal sumurnya, nggak mati, gitu kan. Kemudian ada yang gantung diri, putus talinya, gagal juga. Ada seorang wanita tua yang masa mudanya nggak pakai kerudung, tapi setelah tua lalu wanita tua itu pakai tutup kepala, tapi nggak berupa kerudung, berupa topi kali ya. Karena kebetulan anaknya pakai kerudung, lalu wanita tua itu juga pakai. Apakah wanita tua itu bisa diampuni dosa-dosanya atas permintaan anaknya karena orang tuanya sudah meninggal? Ya, anaknya boleh memintakan ampun untuk orang tuanya terus. Boleh ya. Mau diampuni mau tidak, pokoknya kewajiban si anak adalah memintakan ampun untuk orang tua, doa untuk orang tuanya dan seterusnya.
rela, tapi gambar itu aja. Dan dia harus kalau mau benar-benar sampai dalam itu harus beli. Iya. Tentang yang digambar, kalau dia rela dengan yang tidak rela jelas dibedakan. Yang rela itu sama dosa. Tidak boleh dia merelakan dirinya untuk digambar, termasuk di foto. Kalau ada orang yang memfoto kita, wartawan atau siapa, kita tutup muka kita, harus ditutup. Atau dilarang pas kita mau difoto, apa jangan difoto. Nah, harus gitu, harus demikian. Kalau umpamanya dari jauh nggak mungkin kan kita teriak, tapi dari jauh itu mereka wartawan itu pakai apa? Teleskop apa? Zoom. Nah, yang dari jauh pun bisa di shot gitu kan. Nah, kita tutup gitu muka kita dari sasaran tembak tukang foto itu. Nah, adapun orang yang tidak rela difoto tapi dipaksa atau dicuri, kita nggak tahu bahwa kita difoto. Wartawan kan pintar, nggak sadar bahwa kita difoto. Tiba-tiba besoknya ditanya. Kita nggak rela. Kita tentu saja tidak berdosa karena itu dilakukan tanpa sepengetahuan kita dan kita tidak rela. Kecuali begitu kita sudah difoto dan tanpa sepengetahuan kita besoknya muncul di koran, kita bangga, wah foto saya ada ini. Nah itu dosa juga, tidak boleh gitu. Nah, enggak. Sebenarnya kita bisa menuntut kalau ada orang yang memfoto kita tanpa izin, bisa menuntut itu. Apalagi memuat foto kita di koran-koran. Seperti ada seorang mubarik tenar di Bandung. Syekh bin Baz ini enggak konsekuen. Kenapa? Dia mengharamkan foto dia ada di koran. Padahal fotonya itu tanpa sepengetahuan beliau. Dan dia sudah protes keras tentang masalah itu. Nah itu kita bisa menuntut sebenarnya. Apalagi kalau dimuat di koran tanpa izin kita bisa tuntut dia. Nah itu tidak menjadi tanggung jawab kita ya. Tidak menjadi tanggung jawab kita. Dijual harus kita tebus. Iya. Iya. Beli. Ya tanggung jawab kita bukan hanya terhadap foto kita kalau mau menurunkan, terhadap semua foto. Ini nggak boleh ini diturunkan semua. Kalau mau begitu, jangan turunkan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kalau untuk membela diri? Apakah kita tidak boleh membela diri bila ada yang akan membunuh? Apakah ini termasuk bunuh dengan alasan yang ya termasuk ya. Malah kata Rasulullah, orang yang mati karena membela diri dari rampok, kemudian dia melawan, maka kata Rasulullah memang lawan. Kalau kamu yang terbunuh, kamu syahid. Bagaimana kalau dia yang terbunuh? Dia masuk neraka. Jadi mati dalam keadaan membela diri, baik umpamanya akan dirampok, akan ditodong, atau bahkan akan dibunuh, atau kalau wanita akan dipaksa, maka kemudian melawan, kemudian terbunuh, maka syahid kita, insya Allah. Dan kalau kita yang membunuh dia, kita tidak dosa, berpahala malah, dia masuk neraka. Allahu a'lam. Amal-amal hati yang belum terlaksana, baru sebatas niat, baru sebatas rencana, tidak dicatat oleh para malaikat,
Hadisnya diantaranya ada di dalam ini. Kitab apa namanya? Alamul Malaikatul Abrar. Halaman 48. Hal taktubul malaikatu af'alal qulub? Apakah para malaikat mencatat juga amalan-amalan hati? Dijelaskan istadalla syarih Tahawiyah ala anna al-malaikata taktubu af'alal qulub biqaulihi ta'ala ya'lamuna ma taf'alun. Surah Al-Infitar. Fal ayatu syamilatun lil af'al adh-dhahirah wal batinah. Pensyarah akidah Tahawiyah yaitu Ibnu Abil Izzi berdalil bahwa para malaikat pun mencatat amalan-amalan hati. Berdasarkan surah Al-Infitar ayat 12, ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat itu mengetahui apa-apa yang kamu lakukan. Ayat ini mencakup amalan zahir dan amalan batin. Juga berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah SAW menyatakan, qala Allah azza wa jalla, "Idza hamma 'abdi bi hasanatin falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Fa in 'amilaha faktubuha 'ashra." Allah berfirman, bila hambaku berniat, hamma, bercita-cita, mengamalkan kebaikan, tetapi belum diamalkan, maka catatlah baginya satu kebaikan. Dan bila dia mengamalkan, catat dia sebagai 10 kali kebaikan. Ini maksudnya amal-amal baik. Amal-amal baik ya sudah dicatatkan. Di dalam hadis lain yang juga muttafaqun alaih, dikatakan qala al-malaikah dzaka 'abdun yuridu an ya'mala sayyi'ah wa huwa absara bih faqala urqubuhu fa in 'amilaha faktubuha bimithliha wa in tarakaha farqubuha lahu hasanah innama tarkuha min jara'i. Ini syarah Aqidah Tahawiyah halaman 438. Tapi di sini ada syubhat. Qad yuqalu alla yatanaqada ilmul malaikah bi iradatil insan wa qasdihi ma qawlihi ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma takhfas sudur wa ma tukhfis sudur. فجواب أن هذا ليس من خصائص الله، ليس من خصائص علم الله تعالى، فهو وإن خفي عن البشر فلا يعلم واحدهم ما في ضمير أخيه، فلا يلزم أن يخفى عن الملائكة، أن يخفى عن الملائكة. وقد يقال أن الملائكة تعلم بعض ما في الصدور وهو الإرادة والقصد، أما بقية الأمور كالاعتقادات فلا دليل على كونها تعلمها. Pertanyaannya apa tadi, Pak? Terus? Iya. Tadi disebutkan bahwa kalau orang berniat melakukan kejelekan, dicatat sebagai satu kejelekan. Kalau kebaikan dicatat sebagai satu kebaikan. Kalau kebaikan itu dilaksanakan 10 kali. Tapi kejelekan kalau dilaksanakan dicatat, tapi kalau tidak dilaksanakan malah dapat satu kebaikan. Tadi di sini dikatakan zaka 'abdun yuridu ay ya'mala sayyi'ah. Ada seseorang hamba yang ingin melaksanakan perbuatan
jelek. Wa huwa absaru bi, dan dia tahu bahwa itu jelek. Faqal urkubuhu. Maka awasi dulu. Fa in amilaha faktubuha bimithliha. Kalau dia melakukannya, catat sesuai dengan kejahatannya. Wa in tarakaha, kalau dia meninggalkan kejelekan itu, maka faktubuha lahu hasanah, catat baginya satu kebaikan. Itu. Jadi ketika dia sudah berniat melakukan kejelekan, diawasi dulu oleh malaikat. Kalau ya kejelekan yang dilaksanakan, catat satu kali kejelekan. Kalau dia tidak jadi, malah diganti dengan kebaikan. Nah, seperti itu. Ini dijelaskan di dalam Syarah Aqidah Tahawiyah halaman 438. Adapun kasus saling bunuh tadi, dua-duanya yang membunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka, maka itu satu kasus khusus yang tidak terkena dengan keumuman ayat tadi. Yang kedua, orang yang diperbunuh pun itu sudah beramal, sudah berusaha ingin membunuh dia gitu, sudah berusaha, tapi keduluan dia, jadi sudah dilaksanakan, jadi dicatat. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan Habil dan Qabil? Bukankah Qabil tidak melawan untuk Habil mungkin ya, tidak melawan untuk membunuh, karena Habil seorang muslim juga. Tadi dikatakan kalau kita bisa yang membunuh orang yang akan membunuh kita akan berpahala. Apakah kita tidak cukup membela diri saja tanpa harus membunuh orang yang akan membunuh kita, kecuali kalau terpaksa? Iya, maksudnya kalau umpamanya melawannya kita, membela dirinya kita, tidak ada jalan lain kecuali dengan membunuhnya. Umpamanya kita taklukkan dia, takluk. Pas kita baru melangkah selangkah dua langkah, nyerang lagi, terus umpamanya. Nah, satu-satunya cara untuk menghentikannya ya dibunuh umpamanya. Adapun kasus Habil dan Qabil, maka syariat di zaman itu berbeda dengan syariat di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karakter dasar Muslim yang dijelaskan dalam ayat itu menyatakan bahwa seorang Muslim tidak berani untuk membunuh saudaranya sesama Muslim. Allahu a'lam. Apakah batasan aurat lelaki sama wajibnya dengan batasan aurat wanita, baik di dalam sholat maupun di luar sholat? Kalau batasan laki-laki dengan wanita beda ya. Kalau wanita, ikhtilaf, ada yang mengatakan seluruh tubuh tanpa kecuali termasuk wajah dan termasuk juga mata. Ada yang menyatakan seluruh tubuh kecuali wajah. Ini ikhtilaf. Yang jumhur menyatakan seluruh tubuhnya. Kalau laki-laki aurat di luar sholat adalah dari pusar sampai lutut, maka di luar itu boleh terbuka. Bukan wajib terbuka, boleh terbuka. Sedangkan di dalam sholat, kata Ibn Taimiyah dalam Hijabul Mar'ah Muslimah wa Libasuha fi Shalah, di dalam sholat si bahu tidak boleh terbuka, harus tertutup. Oleh karena itulah maka berbeda antara pakaian laki-laki di dalam sholat. Kalau dalam sholat lebih ketat, karena bahu tidak boleh terbuka. Kalau di luar sholat maka lebih longgar, yaitu hanya pusar sampai lutut. Wanita sebaliknya di luar sholat lebih ketat dibanding di dalam sholat. Kalau di luar sholat, di hadapan laki-laki asing yang bukan mahram, maka seluruh tubuhnya. Tapi kalau di dalam sholat boleh kaf terbuka, pergelangan sampai ke ujung jari. Boleh wajah terbuka. Malah Ummu Salamah pernah kelihatan qadamaiha, kedua tumit. Tumit pernah kelihatan. Nah, itu di dalam sholat. Di dalam sholat yang tidak ada laki-laki di sana. Sejawat sholat di sini di belakang hijab kan nggak ada laki-laki. Paling ada Ibrahim di sana, masih anak kecil. Nah, itu tidak apa-apa membuka wajah dalam sholat. Adapun batasan lainnya sama. Wajibnya menutup auratnya sama. Kalau kelihatan aurat tersebut dosa sama. Juga batasan lain tidak boleh transparan, sama. Tidak boleh mencetak, sama.
Juga tidak boleh tasyabbuh bil kufar atau tasyabbuh dengan lawan jenis. Umpamanya laki-laki ingin menutup aurat tapi pakai daster, nggak boleh itu. Bukan karena terbuka auratnya, tapi karena tasyabbuhnya. Iya, iya, lutut dan pusarnya tertutup. Warna, ada warna yang dilarang. Umpamanya untuk wanita warna-warna yang mencolok. Warnanya. Kumis? Boleh, kumis dicukur boleh. Ditipiskan ya, yang nggak boleh jangkau. Bagaimana hukum orang yang membunuh perampok secara beramai-ramai? Nggak boleh. Harus dibuktikan benar nggak dia merampok, benar nggak dia mencuri, gitu. Kalau nggak terbukti nggak bisa dihukum. Dan hukumannya bukan juga dibunuh, tapi dipotong tangan kalau itu. Bagi laki-laki warna, ada warna yang dilarang. Bagi laki ataupun wanita. Di antaranya untuk warna kuning. Warna yang menjadi ciri khas. Apa? Warna yang menjadi ciri khas ini apa? Pakaian khusus para biksu di biara-biara seperti itu. Itu ada namanya tauhid. Itu merah kecuali dalam keadaan mau perang. Itu diperbolehkan. Rasulullah SAW pernah terlihat di dalam Sahih Bukhari memakai pakaian yang merah dan terlihat sangat gagah. Ini merah. Itu kalau nggak salah pernah dibahas di Al-Qur'an Mubin ya. Ya, gimana sih kesimpulan? Merah polos yang tidak ada warna lain. Ya. Sudah lama kita membahas itu ya. Apa tes? Oh, kalau secara umum kain warna kuning yang dilarang itu adalah dilarang untuk itu, untuk dipakai. Kalau untuk yang lain tidak ada terlarang, seperti umpamanya untuk sarung bantal. Seperti itu. Maka secara umum boleh saja. Bukankah orang yang bunuh diri tapi gagal juga sudah beramal? Kenapa tidak dicatat oleh malaikat? Ini senada atau sama dengan umpamanya orang yang mau berzina tapi gagal karena umpamanya keburu ketahuan. Keburu ketahuan, apakah dia harus dihukum rajam? Padahal untuk terlaksananya hukum rajam itu ada beberapa syarat, harus ada 4 orang saksi. Terus yang dimaksud saksi juga menyaksikan langsung, seperti masuknya tutup botol ke botolnya. Itu kalau tidak begitu tidak disebut bersaksi. Padahal itu umpamanya akan terlaksana tapi belum, karena sudah berusaha tapi keburu ketahuan. Hukumnya berbeda dengan. Tetapi dosanya ya, bahwa orang yang mau berzina tapi gagal ya dosanya, tapi dosanya tidak sama dengan kalau perzinahan itu sudah berlangsung. Orang yang tadi saya bunuh diri, berbeda dosanya dengan yang berhasil, antara yang berhasil dengan yang tidak berhasil. Yang berhasil ya sudah nggak ada kesempatan taubat, tapi yang tidak berhasil ada kesempatan taubat. Wallahu a'lam.
Nggak boleh. Ngapain nangis? Enggak, maksudnya nggak upacara. Kalau SMA ya. Mahasiswa tidak pernah upacara. Saya kan pernah jadi mahasiswa. Kalau SMP, SMA, SD ya. Kalau dia bisa berusaha untuk menghindar, berusahalah. Dan itu bisa, insya Allah. Ada beberapa ikhwan yang sejak SMA, sejak dia ngerti, itu bisa. Dengan cara ngumpat, mabal, atau terlambat datang nggak ikut, atau kurang minta izin sakit, sehingga atau minta izin dah saya nunggu kelas saja. Kalau nggak ditunggu kelas, bisa ada yang masuk, bisa habis barang di kelas. Saya jadi peserta, nggak ikut upacara. Bisa begitu. Atau kita datang kepada wali kelas, kepada yang bertanggung jawab, kita terangkan hujjah. Maaf, ini masalah menyangkut masalah akidah, umpamanya. Masalah menyangkut masalah antara halal haram. Menurut saya kira ini haram. Bagaimanapun, saya mohon izin, mohon dengan keikhlasan. Ya terserahlah mau dialfakan di sana nggak apa-apa. Saya tidak ikut. Kalau orangnya kita baik-baik dan kita selama ini menunjukkan sebagai orang siswa yang baik, guru akan percaya. Nah, ini bukan alasan ini pasti, tetapi betul-betul karena keyakinan. Saya yakin orang seperti itu bisa diizinkan. Insya Allah. Ya. Sebenarnya di sekolah nggak begitu, sebab sistem itu dibikin oleh sekolah sendiri. Ada sekolah tertentu yang menyatakan pada waktu upacara kelas nggak boleh kosong, harus ada penjaga seorang, agar tidak sebab kejadian banyak barang hilang. Dan ini teralami ketika saya di SMA. Di SMA ada barang hilang, entah yang nyuri, entah penjaga sekolah, entah sama siswa, entah ada orang luar masuk, wallahu a'lam. Entah wallahu a'lam mungkin guru, wallahu a'lam. Makanya sejak saat itu diberlakukan kelas nggak boleh kosong, harus ada penjaga. Nah, ini bisa kita ajukan diri jadi penjaga itu, atau yang sakit jadi jaga, atau gimana. Itu yang membuat aturan itu adalah sekolah itu sendiri, kepala sekolah dengan guru-gurunya. Kalau kita di sekolah berdisiplin tinggi, kemudian pintar, kemudian baik, saya yakin orang seperti ini nggak mungkin sekolah berani mengeluarkan aset sekolah itu hanya karena tidak mau ikut upacara seperti itu. Kecuali kalau upaya kita ya bodoh, ya tidak disiplin, ya menyebalkan, ya tanpa alasan upacara juga bisa dikeluarkan gitu ya. Allah bersalah. Anak Allah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti ini dilanjutkan lagi malam sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah,
siang tadi sebelum zuhur kita sudah selesai membahas pasal yang kelima yang berisi dua pembahasan. Pembahasan pertama adalah orang-orang yang masuk neraka secara kekal. Yang kedua, orang-orang yang masuk neraka tetapi sementara, tidak kekal. Sekarang kita masuki pasal yang ke-6 dari kitab Al-Jannatu wan Nar ini. Yang ke-6 ini membahas tentang kasratu ahlin nar, banyaknya para penghuni neraka. Pada pasal ini akan dibahas 3 poin pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah an-nususud dalatu ala dzalik. Nas-nas atau keterangan-keterangan dari Quran dan Sunnah yang menerangkan demikian, menerangkan banyaknya ahli neraka di akhirat kelak. Kata muallif, banyak sekali keterangan dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang banyaknya orang-orang yang akan masuk neraka dari Bani Adam, serta sedikitnya orang-orang yang masuk surga di antara mereka. Di antaranya ayat yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan tidaklah banyak di antara manusia, walaupun engkau sangat ingin, tidaklah banyak di antara manusia yang beriman. Juga di dalam surah Saba ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin." Sungguh iblis telah membuktikan kepada mereka, kepada manusia, tentang dugaan dia. Lalu manusia pun mengikutinya, mengikuti iblis, kecuali satu kelompok kecil dari kalangan mukminin. Allah pun berfirman kepada iblis, laknatullahi alaih, kata Allah, la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Pasti kami akan penuhi jahannam itu dengan engkau, juga dengan orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan manusia seluruhnya. Ini 3 ayat yang memuat banyaknya manusia yang akan masuk neraka. Maka kata mu'alif, fa kullu man kafara bahwa min ahlin nar ala kasrati min man kafara min bani Adam. Semua orang yang kafir dia adalah penghuni neraka berdasarkan banyaknya orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Adam. Tentang banyaknya orang kafir dan musyrikin yang menentang dakwah para rasul ditunjukkan oleh beberapa hadis. Di antaranya kata Rasul sallam, ada nanti seorang nabi pada hari kiamat yang hanya diikuti oleh kurang dari 10 orang. Ada lagi seorang nabi yang hanya diikuti oleh seorang atau 2 orang. Bahkan ada nabi yang sama sekali tidak mempunyai pengikut seorang pun. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Muslim, sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasul sallallahu "Uridat alayya al-umam, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhayt, wan-nabiyyu ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, wan-nabiyyu laysa ma'ahu ahad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah ditampakkan kepadaku umat-umat sebelumnya, sebelum
Rasul SAW umat-umat zaman dahulu. Maka aku melihat ada seorang nabi yang diikuti oleh satu kelompok yang disebut Ar-Ruhaid. Ruhaid itu kelompok yang kurang dari 10 orang. 7, 8 atau maksimal 9 orang. Ada lagi nabi yang hanya diikuti oleh seorang atau 2 orang. Dan ada juga nabi yang tidak seorang pun yang mengikutinya. Karena manusia di zamannya banyak. Hadis tersebut adalah kitab Sahih Muslim juz pertama halaman 198, hadisnya nomor 220. Ada lagi nas-nas lain, keterangan-keterangan lain yang menunjukkan bahwa yang masuk ke dalam neraka dari kalangan Bani Adam itu dari 1000 orang masuk ke dalam neraka 999. Jadi yang masuk surganya berapa orang? 1 orang. 1 berbanding 1000. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, hadisnya diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullahu ya Adam, fayaqulu labaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Thumma yaqulu akhrij ba'san nar. Qal wa ma ba'sun nar? Qal min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Fadhaka hina yasibu as-saghiru wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid fastadda dhalika alaihim faqalu ya Rasulullah aina dhalika ar-rajul qal abshiru fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajul. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرناه. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرمقة في ذراع الحمار. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Kata Allah, "Hei Adam." Adam menjawab, "Labaik wa sa'daik." Apa ya? Labaik wa sa'daik. Kulan kalau bahasa Indonesia, bahasa Sunda nama. Apa bahasa Indonesianya? Labaik, artinya ya, saya memenuhi panggilanmu. Wa sa'daik. Dengan bahagia saya penuhi panggilanmu, wal khairu fi yadaik, dan semua kebaikan ada di kedua tanganmu. Lalu Allah berfirman, akhrij ba'san nar, keluarkan ba'san nar. Maka Adam menjawab, apa yang dimaksud ba'sun nar itu? Kata Allah, dari setiap 1000 masukkan ke dalam neraka 999. Jadi yang tersisa hanya 1 orang yang tidak dimasukkan ke dalam neraka. Hal itu ketika yashibu saghiru, ketika anak kecil beruban. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap wanita yang hamil melahirkan kandungannya. Dan kau melihat manusia mabuk padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah yang sangat pedih, maka lebih didahsyatkan lagi hal itu kepada mereka. Ini maksudnya hari kiamat. Kalau terjadi hari kiamat, lah anak-anak tiba-tiba berubah, yang hamil tiba-tiba walaupun belum waktunya melahirkan kandungannya, dan kita melihat manusia mabuk padahal mereka tidak mabuk. Tapi ini azab Allah yang sangat keras.
Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di mana satu laki-laki yang tidak dimasukkan ke dalam neraka? Yang satu orang. Kata Rasul SAW, bergembiralah kalian, sesungguhnya di kalangan umat Ya'juj Ma'juj 1000, di kalangan kalian satu orang. Ya'juj Ma'juj pernah kita bahas pada waktu Al-Qiyamatus Sughra wa Alamatul Qiyamatul Kubra pada daurah yang lalu. Nanti akan muncul di akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj, dua itu kelompok manusia yang jahat nanti. Di zaman Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Lalu kata Rasulullah SAW, demi Allah yang jiwaku ada dalam tangannya, sesungguhnya aku sangat ingin kalian itu sepertiganya ahli surga. Sulusi antakunu sulusa ahlil jannah. Aku sangat ingin sepertiga di antara kalian masuk surga. Kalau sepertiga masuk surga berarti yang masuk neraka 2/3. Lalu perawi hadis ini yaitu Abu Sa'id mengatakan, kami pun memuji Allah dan bertakbir. Lalu Nabi SAW bersabda lagi, demi Allah yang jiwaku ada dalam tangannya, sesungguhnya aku sangat ingin kalian setengahnya menjadi ahli surga. Sesungguhnya perumpamaan kalian dibanding umat-umat yang lalu seperti bulu-bulu putih pada kulit sapi hitam, atau seperti rukmah fi dira'il himar. Rukmah itu belang, warna belang, hitam putih, fi dira'il himar, di dira' himar. Dira' itu apa? Hasta himar. Himar itu keledai. Dan jarang keledai yang dari hastanya itu belang. Perbandingan kalian dibanding umat-umat yang lalu seperti bulu putih di kulit sapi yang hitam. Kulit sapi warnanya hitam, tapi ada sedikit putih. Atau seperti warna belang pada himar. Dan himar itu sangat jarang yang jiraknya ini atau hastanya ini berwarna belang. Artinya umat Islam dibanding umat-umat sebelumnya sangat sedikit sekali. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq bab qaulullah azza wa jalla inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim. Lihat dalam kitab Fathul Bari juz 11 halaman 388. Imran bin Husain, salah seorang sahabat, menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa fi ba'di asfari وقد تفاوت من أصحابه السيرة رفع بهاتين الآيتين صوته يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما رضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فلما سمع أصحابه ذلك حثوا المطر وعرفوا أنه عند قول يقوله فلما دنوا حوله قال أتدرون أي يوم ذاك قال ذاك يوم ينادى آدم عليه السلام فينادي ربه عز وجل فيقول يا آدم ابعث بعثا إلى النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول من كل 1999 ilan nar wa wahidun fil jannah. Kata Imran bin Husain, Rasul Salam suatu saat di salah satu perjalanannya dengan para sahabatnya berkata, para sahabat waktu itu tafawata min ashabihi as-saira,
para sahabat yang ikut bepergian itu tafawut, berbeda-beda tingkatan pemahamannya, tingkatan usianya dan seterusnya. Maka beliau meninggikan suara